Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan pula nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Novarina Uswatun Hasanah. Yang kedua itu ada Sri Handayani. Yang ketiga itu ada saya sendiri Hanafi. Dan yang keempat itu ada Halimatus Sadia. Yang kelima ada Nanin Asifatul Ummah. Yang keenam ada Lailatul Kamaliyah. Dan yang terakhir ada Farijatus Salamah. Di sini kami akan membahas tentang penawaran tenaga kerja dalam topik-topik tertentu dalam kurung kebijakan. Untuk poin-poin pembahasannya, yang pertama itu ada penawaran tenaga kerja wanita, yang kedua itu ada penawaran tenaga kerja pada siklus hidup, yang ketiga itu ada penawaran tenaga kerja pada siklus bisnis, yang keempat itu ada pensiun, yang kelima ada penerapan kebijakan, dan yang keenam itu ada studi kasus. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu penawaran tenaga kerja wanita. Wanita sebagai salah satu sumber daya manusia di pasar kerja mempunyai kontribusi yang besar, di mana jumlah wanita yang menawarkan tenaga untuk bekerja dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Peningkatan penawaran tenaga kerja wanita di pasar kerja diantaranya dipengaruhi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai akibat keterbatasan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Wanita bekerja di Indonesia pada umumnya bukanlah sebagai pencari nafkah utama, tetapi sebagai pencari pendapatan tambahan bagi keluarganya. Walaupun penghasilan yang diperoleh sering sangat membantu, bahkan merupakan penunjang utama ekonomi rumah tangga. Namun demikian, motivasi penawaran tenaga kerja wanita di pasar kerja berbeda untuk setiap jenjang sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan. Dalam konteks penawaran tenaga kerja, pemilihan pengalokasian waktu menjadi dasar bagi individu untuk memutuskan berapa waktu yang akan digunakan untuk bekerja dan untuk leisure. Bagi tenaga kerja wanita yang sudah menikah dan memiliki anak balita, pemilihan kombinasi alokasi waktu menjadi semakin kompleks. Tenaga kerja wanita yang memiliki balita harus mampu memilih pengalokasian waktu untuk berbagai aktivitas rumah tangga yang dianggap tidak produktif karena tidak menghasilkan pendapatan dengan aktivitas bekerja untuk memperoleh pendapatan serta waktu senggang untuk beristirahat. Partisipasi kaum wanita dalam angkatan kerja di negara-negara dunia ketiga telah meningkatkan secara drastis semenjak tahun 1990, di mana untuk negara-negara Asia meningkat sampai 4,3%. Tetapi kebanyakan kaum wanita tersebut hanya bekerja di tempat-tempat tidak banyak penghasilan pendapatan. Mereka terpusat di sektor pertanian sebanyak 80% atau sektor-sektor informal perkotaan 25 hingga 40%. Kaum wanita hampir selalu mengalami diskriminasi dalam hal perolehan imbalan dan peningkatan dalam bekerja. Peningkatan jumlah wanita yang bekerja disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu terjadinya peningkatan dari penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, disebabkan oleh semakin membaiknya tingkat pendidikan wanita. Hal tersebut didorong oleh kondisi di mana semakin besarnya masyarakat yang menerima wanita bekerja di luar rumah. Sedangkan dari sisi permintaan, tenaga kerja wanita diperlukan dalam proses produksi seperti industri tekstil dan garment. Sedangkan fenomena lain yang mendorong masuknya wanita ke lapangan pekerjaan adalah karena semakin tingginya biaya hidup jika hanya ditanggung oleh pendapatan keluarga yang rendah. Sekian dari presentasi saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penawaran tenaga kerja pada siklus hidup. Pendapatan usia kerja, upah kerja selama siklus hidup memiliki jalur yang dapat diprediksi.
upah cenderung rendah ketika pekerja itu masih muda. Mereka meningkat seiring bertambahnya usia pekerja, memuncak pada sekitar usia 50 dan tingkat upah cenderung stabil atau sedikit menurun setelah usia 50 tahun. Penawaran tenaga kerja akan merespon peningkatan upah terjadi ketika pekerja berusia antara 20 sampai 30 tahun dan penurunan upah terjadi saat pekerja itu mendekati pensiun. Perubahan upah di sepanjang profil upah pekerja itu disebut dengan evolusioner karena ini menunjukkan bagaimana upah pekerja itu berkembang dari waktu ke waktu, dan perubahan upah evolusioner ini tidak berdampak pada total pekerja pendapatan seumur hidup. Pekerja sepenuhnya mengharapkan gajinya naik saat dia dewasa dan turun saat dia mendekati masa pensiunnya. Akibatnya, perubahan upah evolusioner mengubah harga waktu luang, tetapi tidak mengubah nilai dari total set kesempatan yang tersedia bagi pekerja selama siklus hidupnya. Selanjutnya ada kurva, yaitu jalur siklus upah dan jam untuk typical worker. Penjelasan dari kurva tersebut yaitu yang pertama, profil pendapatan usia seorang pekerja meningkat dengan cepat ketika pekerja itu masih muda dan mencapai puncaknya sekitar usia 50 tahun dan kemudian upah itu berhenti tumbuh atau menurun. Kedua, perubahan harga waktu luang selama siklus hidup menyiratkan bahwa pekerja itu akan mencurahkan waktu yang relatif lebih banyak untuk pasar tenaga kerja ketika upah tinggi dan lebih sedikit jam ketika upah itu rendah. Ketiga, upah naik sedikit dari usia 37 tahun ke usia 38 atau turun sedikit dari usia 57 ke usia 58, tidak menambah atau mengurangi kekayaan seumur hidup. Keempat, seorang pekerja muda yang gajinya relatif rendah akan merasa optimal mengkonsumsi aktivitas waktu luang daripada di usia 30 atau 40 tahun ketika harga aktivitas rekreasi sangat tinggi. Oleh karena itu, secara umum akan menemukan optimal untuk berkonsentrasi pada kegiatan kerja pada tahun-tahun ketika upah tinggi dan berkonsentrasi pada kegiatan waktu luang pada tahun-tahun ketika upah rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jam kerja selama siklus hidup untuk dua pekerja dengan jalur upah berbeda. Nah, di sini ada gambar. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa penjelasannya di sini, jika ingin membandingkan dua pekerja, semisal ada Joe dan Jack dengan profil usia belajar yang berbeda. Nah, perbedaan jam kerja antara kedua pekerja ini akan dipengaruhi oleh efek pendapatan dan substitusi. Seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas, sebuah gaji Joe melebihi gaji Jack di setiap usaha. Baik Joe dan Jack harus bekerja lebih lama saat gaji tinggi. Profil siklus hidup jam kerja mereka diilustrasikan pada gambar B. Namun, kami tidak tahu yang mana di antara dua pekerja yang mengalokasikan lebih banyak jam ke pasar tenaga kerja. Secara khusus nih, meskipun Joe memiliki upaya yang lebih tinggi dan menganggap waktu luang sebagai komoditas yang sangat mahal, ia juga memiliki pendapatan seumur hidup yang lebih tinggi dan ingin mengkonsumsikan lebih banyak waktu luang. Oleh karena itu, perbedaan tingkat kedua profil upah menimbulkan efek pendapatan. Jika pengaruh pendapatan ini cukup kuat,
profil jam kerja Joe akan berada di bawah profil Jack. Jika efek substitusi mendominasi, Joe akan bekerja lebih lama daripada Jack di setiap usia. Terus yang kedua, ini ada pendekatan siklus hidup menunjukkan adanya hubungan tidak hanya antara upah dan jam kerja, tetapi juga antara upah dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian yang ketiga, keputusan partisipasi angkatan kerja bergantung pada perbandingan upah reservasi dengan upah pasar. Terus yang keempat, jadi seseorang akan bekerja beberapa jam dalam periode siklus hidup ketika upah rendah dan akan bekerja berjam-jam dalam periode ketika upah tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan penawaran tenaga kerja pada siklus bisnis. Penawaran tenaga kerja tidak hanya merespon perubahan peluang ekonomi dalam siklus hidup pekerja, tetapi pekerja juga dapat menyesuaikan penawaran kerja untuk memanfaatkan perubahan peluang ekonomi yang disebabkan siklus bisnis. Efek pekerja mengerjakan satu mekanisme yang mungkin untuk hubungan antara siklus bisnis dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Akibatnya, pendapatan keluarga turun dan pekerja sekunder mendapatkan pekerjaan untuk menutupi kerugian tersebut. Hubungan antara siklus bisnis dan partisipasi angkatan kerja dapat muncul karena faktor efek pekerja putus asa. Efek pekerja putus asa menyatakan bahwa banyak pekerja yang menganggur merasa hampir tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan selama resesi dan menyerah begitu saja. Alih-alih menanggung biaya yang terkait dengan aktivitas pencarian kerja yang tidak membuahkan hasil, para pekerja ini memutuskan untuk menanggung resesi dan keluar dari angkatan kerja. Tentu saja, siklus bisnis akan menghasilkan pekerja tambahan dan pekerja putus asa. Mendominasi korelasinya harus negatif karena tingkat pengangguran yang tinggi dalam perekonomian menyatakan banyak pekerja yang untuk menyerah pada pekerjaan mereka, mengonfirmasi pencari pekerjaan dan keluar dari pasar tenaga kerja. Karena efek putus asa pekerja mendominasi korelasi antara partisipasi angkatan kerja dan siklus bisnis. Tingkat pengangguran resmi yang dilaporkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja mungkin terlalu rendah. Ingatlah bahwa BLS mendefinisikan tingkat pengangguran sebagai rasio orang yang menganggur dengan orang yang berada dalam angkatan kerja, yaitu yang bekerja ditambah pengangguran. Jika seorang yang menganggur menjadi putus asa dan meninggalkan angkatan kerja, dia tidak lagi aktif mencari pekerjaan, dan karena tidak ada lagi dihitung sebagai penganggur. Akibatnya, tingkat pengangguran resmi mungkin sangat mengecilkan masalah pengangguran di ekonomi agregat selama resesi yang parah. Namun, argumen bahwa pekerja yang putus asa harus dimasukkan dalam statistik pengangguran terbuku. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Matus. Saya akan menjelaskan tentang pensiun. Pekerja dapat memilih pensiun pada usia antara 60 dan 80 tahun. Dia akan menerima pendapatan selama bekerja dan mengumpulkan hasilnya pada saat pensiun pada usia 80. Secara perhitungan, nilai dari pendapatan berhubungan dengan usia pensiun dapat menurunkan budget line pekerja. Slope di bawah garis FE mengungkapkan bahwa jika pekerja ingin mengkonsumsi beberapa leisure, pekerja akan membeli beberapa barang. Hal ini trade-off menetapkan usia optimal pekerja dan pensiun pada usia 70 tahun. Faktor yang menentukan pensiun. Usia pensiun pekerja tergantung pada upah dan keuntungan pensiun. Sebagai contoh, apa yang terjadi dengan usia pensiun sebagai peningkatan upah? Pekerja dengan upah yang tinggi akan memiliki opportunity yang lebih besar yang digunakan untuk mengkonsumsi leisure. Mereka akan menunda pensiun pada saat peningkatan upah. Digambarkan efek substitusi mendominasi pekerja dengan upah tinggi akan memotong jangka waktu pensiun dari 10 sampai 5 tahun. Berikut
adalah jenis-jenis pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu pensiun normal. Pensiun normal, pensiun yang diberikan oleh karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk wilayah Indonesia, rata-rata seseorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu. Yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Pensiun yang dilakukan apabila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pensiun ditunda. Pensiun yang diminta sendiri oleh karyawan meskipun usia belum memasuki usia pensiun. Karyawan tersebut berhenti bekerja, tetapi dana pensiun miliknya di perusahaan tempat dia bekerja baru akan keluar pada masa umur karyawan itu telah memasuki masa pensiun. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum memasuki masa pensiun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Novarina, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kebijakan penurunan keterkaitan kerja pada pekerja lanjut usia. Penurunan dalam partisipasi angkatan kerja di kalangan pria lanjut usia sulit untuk dibantah bahwa meningkatnya kecenderungan untuk pensiun dini terkait dengan kesehatan yang memburuk pada kelompok usia tertentu. Terdapat penelitian yang menyebut bahwa penurunan partisipasi kerja pada usia lanjut mengacu pada meningkatnya keselamatan sosial yaitu pensiun. Banyak pekerja ingin mengklaim bahwa mereka dinonaktifkan untuk menikmati santai yang terkait dengan pensiun dini. Akibatnya, persyaratan kelayakan untuk program disabilitas menjadi keras dan ditegakkan dengan ketat. Hal tersebut memunculkan ketidaksepakatan yang memanas mengenai apakah program disabilitas telah berkontribusi pada penurunan partisipasi angkatan kerja pekerja yang lebih tua, dan beberapa peneliti telah menyatakan bahwa secara praktis seluruh penurunan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja mengacu pada ketidakmampuan program tersebut. Efek pendapatan akan memotivasi pekerja untuk mengkonsumsi lebih banyak waktu luang dan bekerja lebih sedikit. Efek substitusi mendorong pekerja untuk mengkonsumsi lebih sedikit waktu luang dan bekerja lebih banyak. Dijelaskan bahwa efek substitusi mendominasi. Tes upah jaminan sosial secara keseluruhan. Teori ini menunjukkan bahwa penghapusan tes pendapatan jaminan sosial tidak mungkin secara substansial meningkat pasokan tenaga kerja di antara pensiunan. Beberapa penelitian telah meneliti konsekuensi penawaran tenaga kerja dari pencabutan uji pendapatan. Kebijakan upah minimum. Upah ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Para angkatan kerja akan mau bekerja jika upah yang diberikan oleh perusahaan setimpal dengan pekerjaan yang akan ia lakukan. Kebijakan PHK dan pembayaran uang pesangon. Pemutusan hubungan kerja dan pembayaran uang pesangon selanjutnya dibahas pada bab 12, yaitu pasal 150 sampai 172. Pada pasal 151 dijelaskan bahwa PHK pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berdasarkan perundingan dengan serikat kerja. Namun, apabila dari perundingan tersebut tidak diperoleh persetujuan, maka perusahaan dapat mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisih hubungan industrial dengan ketentuan harus disertai alasan pasal 152. Yang terakhir adalah kebijakan waktu kerja.
Selain beberapa kebijakan yang sudah dibahas sebelumnya, ada pula mengenai kebijakan waktu kerja yang diatur dalam pasal 76-78. Dalam pasal 76 dijelaskan bahwa pekerjaan pekerja perempuan di bawah umur 18 tahun dan juga perempuan pekerja yang tengah hamil pada malam hari, yaitu pukul 11 malam sampai 7 pagi, merupakan hal yang dilarang bagi setiap perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penawaran tenaga kerja wanita menikah dan faktor yang mempengaruhinya di Kota Semarang. Penawaran tenaga kerja wanita di Kota Semarang dipengaruhi oleh status perkawinan, juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Tinggi rendahnya pendapatan suami, jumlah tanggung keluarga, umur pendidikan wanita itu sendiri. Mengingat pentingnya hal tersebut bahwa potensi tenaga kerja yang ada di Kota Semarang ini hendaknya harus dapat dimanfaatkan. Persediaan tenaga kerja atau angkatan kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat, akan tetapi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sangat kecil. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah agar bagaimana tenaga kerja yang ada ini dapat diserap untuk mendapatkan pekerjaan. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Kota Semarang merupakan persentase penduduk yang berusia layak kerja yang memiliki untuk ikut dalam angkatan kerja. Konsep angkatan kerja adalah semua penduduk usia kerja yang masuk dalam golongan bekerja dan golongan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan kategori bukan angkatan kerja adalah individu yang sekolah, mengurus rumah tangga, serta kelompok lain atau penerimaan pendapat. Pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terdapat terhadap tingkat partisipasi angkatan pekerja berbeda antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Oleh karena itu, angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan. Maka perkembangan angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh tingkat kerja, yaitu mereka yang bekerja, dan oleh tingkat pengangguran. Kenaikan pendapatan suami sebesar 1% akan menyebabkan penurunan terhadap jam kerja yang ditawarkan pada wanita menikah bekerja sebesar 0,0269 jam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan suami memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jam kerja yang ditawarkan pada wanita menikah bekerja di Kota Semarang. Dalam persamaan pengaruh pendapatan suami, jumlah tanggung keluarga, umur, dan pendidikan terhadap penawaran jam kerja pada wanita menikah bekerja di Kota Semarang. Jumlah tanggungan keluarga, umur, dan pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap penawaran jam kerja pada wanita menikah bekerja di Kota Semarang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wa mohon muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.